Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tujuan hidup kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu pula banyak macam ragamnya selama masih dalam koridor sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, puasa, zikir, baca Quran, diamnya orang puasa pun menahan lidahnya adalah bagian daripada ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Tapi ada pula ibadah yang terkait dengan harta. Wakaf, infak, zakat, sedekah. Dan ada momen-momen tertentu yaitu menyembelih hewan kurban. La yanalallahu luhumuha. Allah tidak perlu dagingnya. Jangan katakan ini sebagai persembahan untuk Allah. Allah tidak perlu. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. La yanalallahu luhumuha. Allah tidak berhajat kepada dagingnya. Wala dima'uha. Allah bukan perlu darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diperlukan adalah ketakwaan dari orang-orang yang menyembelihnya. Sebelum kita masuk kepada ayat yang akan kita bahas, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, kita mendengarkan dari dahulu kewajiban untuk melaksanakan kurban. Bahkan dahulu di zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada kurban katanya. Sebenarnya hakikat kurban itu apa sebenarnya Ustaz? Apakah cukup hanya memotong hewan kurban, kambing dengan sapi, sampai setakat itu saja, atau ada hakikat yang diperintahkan oleh Allah? Terima kasih Ustaz. Idh qarraba qurbanan, ingatlah ketika dua orang ini berkurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tapi kurban yang satu ini diterima sedangkan yang satu lagi tidak diterima. Kurban siapa yang diterima? Habil. Kurban siapa yang tidak diterima? Kabil. Habil diterima. Kabil tidak. Kabil sakit hati. Lalu kemudian Kabil bertanya, kenapa kurban saya tidak diterima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah itu adalah kurban orang yang bertakwa. Nampaklah bahwa yang tampak itu kambing, onta, sapi, kerbau, lembu. Tapi sebenarnya di balik itu semua adalah ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah adalah karena orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh ceritanya sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sampailah kepada masa Nabi Ibrahim. Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Apa kata Ismail alaihissalam mendengar cerita bapaknya Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah, kau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin. Aku akan bertahan, aku tidak akan melawan. Sembelihlah wahai ayah. Maka Nabi Ibrahim pun membawa anaknya Ismail alaihissalam. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, pandang ke atas bukit. Masih ada tugunya sampai sekarang. Istana kerajaan Saudi Arabia, ada pagar. Di tepi itu ada tugu bulat seperti kubah di atas. Tempat penyembelihan Ismail alaihissalam. Falamma tallahu lil jabin, ketika pisau sembelihan itu sudah terasa sejuk di lehernya, tinggal menariknya saja. Fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan yang besar. Maka itulah syariat disembelihnya kurban. Jadi hikmah di balik ini apa? Jangan sampai cintamu habis untuk anakmu. Dan anak yang kau minta itu selama 86 tahun, Rabbi habli minas salihin. Allah ingin meminta hati Ibrahim alaihissalam. Apa sebenarnya yang ada dalam hatimu, hai Ibrahim? Apakah anakmu? Tidak. Karena Ibrahim memberikan anaknya. Dan ketika dia ridha, diganti Allah Subhanahu wa taala. Berkurban bentuk sikap takwa kepada Allah. Berkurban bentuk ingin menunjukkan tidak ada uang dalam hatiku, tidak ada anak dalam hatiku,
yang adalah sami'na wa ata'na menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ayat yang akan kita kaji adalah surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, onta-onta itu. Ja'alnaha lakum, kami jadikan dia untuk kamu min sya'airillah, sebagian dari syiar. Syiar itu apa? Menunjukkan kekuatan, show force. Wow. Kenapa sholat Idul Adha, Idul Fitri itu di tanah lapang? Syiar. Kenapa ibadah haji itu beramai-ramai dari seluruh penjuru dunia? Wa'adzin finnas, panggil mereka wahai Ibrahim. Kalau sudah kau panggil mereka, ya'tina, mereka akan datang. Min kulli fajjin amiq, mereka akan datang. Walaupun dari lembah yang dalam. Di saat bertalbiyah, Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, syiar. Melihat Ka'bah yang megah, syiar. Begitu juga dengan onta-onta yang disembelih, yang mahal, binatang kesayangan, ternak, dan disaksikan oleh anak, istri, keluarga ikut di masa penyembelihan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, ramai semua penyembelihan. Syiar yang selama ini down, lesu, lemah. Maka ketika melihat, oh ternyata umat Islam tidak sunyi, tidak sepi. Selama ini sepi, itu kalau sholat subuh. Kalau kurban bagi-bagi kambing, ramai juga mereka ternyata. Nah ini semua adalah syiar. Apalagi keutamaan, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kenapa yang disebut di sini onta? Onta yang paling mahal, yang paling besar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Dhaha Rasulullah SAW, Nabi berkurban bikabsyaini dengan 2 ekor kabsh. Kambing yang bulunya domba. Kabsyaini, melahaini, putih bersih semua, akranaini dan bertanduk. Yang paling disukai, paling gemuk, paling sehat, paling dicintai, nah itu yang dilaksanakan. Sekarang jamaah kita mana yang paling sakit, paling murah, paling kurus, gimana kita mau mendapatkan keutamaan? Jadi yang pakai onta dalam Al-Quran, yang pakai sapi, yang pakai lembu, digunakan qiyas, yang pakai kerbau, yang pakai kambing, itu dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Lakum fiha khair, ada kebaikan di dalamnya untuk kamu. Lakum, untuk kamu, fiha, dalam berkurban itu, khair, ada kebaikan. Fakurusmallah, sebutlah nama Allah. Saat memotongnya itu, sebut nama Allah. Bismillahi wallah, bismillahi Allahu akbar. Allahumma minka walaka. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma minka walaka. Ini dari engkau ya Allah dan ini untuk engkau ya Allah. Walaupun ini uang tabunganku, tapi sebenarnya ini adalah dari engkau ya Allah. Walaka, dan ini juga untuk engkau. Karena semuanya untuk lillahi ta'ala. Maka jangan pernah sombong angkuh berkata, hei fakir miskin, kalau bukan karena kambing dan sapiku kemarin kau tak makan kambing selama setahun ini. Jangan sombong angkuh, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakurusmallah alaih, fazkurusmallahi alaiha sawaf. Alaiha sawaf. Sebutlah nama Allah saat menyembelih onta itu dalam keadaan berdiri dan terikat. Onta itu menyembelihnya tak sama dengan kambing. Kalau onta berdiri, kemudian di tali tambatnya onta, di pohon anggur, pohon korma, maka diambil seperti celuri pisau, bisa dilihat saat acara haji atau umroh, dengan satu tarikan saja di lehernya, langsung jatuh, tumbang ke bawah. Bukan diikatkan, maknanya ada tali saja, bukan diikatkan ke tiang, ditambatkan.
lalu kemudian dipotong. Tapi kalau kambing tidak begitu. Dihadapkan ke arah kiblat, lalu dipotong. Bismillah, Allahu Akbar. Afdal orang yang berkurban itu yang menyembelih. Dengan syarat dua. Yang pertama, punya ilmu menyembelih. Waktu motong itu dia tahu. Ada dua urat yang putus. Pertama urat nafas, kedua urat makan. Sebab kalau dia tidak berilmu, dia potong saja. Maka setelah itu nanti hidup lagi, diruqyah. Karena dianggap kerasukan jin. Padahal dia yang tidak paham. Atau punya ilmu tapi tidak punya keberanian. Ketika disembelih, melihat darah, sapi, kambing tidak mati, yang menyembelih pingsan. Nah, ini juga perlu. Oleh sebab itu maka, kalau tidak mampu, serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, fantaziris sa'ah. Fa idza wajabat junubuha. Fa'idha wajabat junubuha. Kalau dia sudah tumbang, sudah jatuh, sudah selesai penyembelihannya. Fakulu minha. Makanlah. Ustaz, kalau saya berkurban boleh nggak saya makan daging hewan kurban saya? Nggak boleh. Al-Quran menyuruh. Fakulu, makanlah. Semuanya dimakan. Minha, sebagian. Yang paling afdal, dibelah itu kambing, diambil hatinya, dicuci bersih, diberi garam, buang darah-darah yang menempel karena darah haram, dipanggang, dimakan. Satu suaf, littabaruk untuk mengambil barokah, makan. Sisanya bagikan. Ini yang paling bagus. Jadi silakan makan, ini yang paling bagus. Fakulu, disuruh makan, fakulu minha. Sisanya, wa at'imu. Berilah sebagai makanan. Sedekahkan. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berikanlah kepada orang miskin susah tapi dia yang tidak minta-minta. Qani, dia tak mau minta. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak mau di lampu merah minta. Dia tidak mau mengetuk pintu. Dia tetap di rumahnya. Artinya apa? Cari orang miskin ke kampung-kampung. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Ada di sini orang miskin, alhamdulillah tidak ada. Satu pun tak ada. Ada siapa? Saya yang miskin. Kasih tadi. Qani. Wal mu'tar. Orang yang miskin susah melarat, tapi dia mau meminta. Ternyata orang fakir miskin, saudara kita yang kurang beruntung ini terbagi dua. Di komplek yang sudah hebat, mewah, orangnya segar bugar, tiba-tiba dipotong kambing, sapi, dibagi antar mereka saja. Tanggal 10 Zulhijjah dipotong, tanggal 13 semuanya opname di rumah sakit. Tamak, rakus. Kenapa tidak cari di tepi-tepi kampung? Tempat orang susah. Bagikan, bagikan. Wa at'imu. Makan saja hatinya sedikit. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jangan dimakan sendiri. Nah, ini amat sangat baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kami dari panitia ingin menyerahkan 2 kupon untuk Bapak. Jangan, saya sudah serahkan semua, ambil semua. Jadi Bapak tidak mau kuponnya? Tidak. Antar aja dagingnya ke rumah. Tidak benar. Oleh sebab itu maka diperlukan ketulusan, keikhlasan. Sudah masuk bulan Zulhijjah menyembelih kambing, habis Zulhijjah sudah masuk tahun baru Muharram, 15 Muharram. Bahkan sudah puasa Asyura. Itu kadang pintu kulkas masih belum bisa ditutup. Kenapa? Kaki sapi masih keluar dari freezer. La haula wala quwata illa billah. Sementara ada fakir miskin yang sudah 2 hari, 3 hari tidak makan. Oleh sebab itu maka bagikan di semua. Sesungguhnya di balik peristiwa kurban itu kita sedang menyembelih sifat kebinatangan kita. Sifat menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, sifat tamak, sifat rakus. Itu yang sedang kita potong. Dan kemudian kita mampu berbagi kepada orang lain. Ayatnya belum habis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Kadzalika sakharnaha lakum. Demikianlah sudah kami tundukkan binatang onta yang besar, yang gagah, sudah kami tundukkan. Kami yang menundukkannya, bukan kamu. Lakum.
untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Dengan berkurban bukan menjadi orang yang sombong. Dengan berkurban bukan menjadi orang perantau yang pulang kampung menunjukkan harta bendanya sudah banyak. Nih yang kaya yang hebat. Dengan berkurban sesungguhnya Allah ingin menjadikan kita orang yang bersyukur. Wa innaha ala ta'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya hewan kurban yang kau potong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha dengan tanduknya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduk, bulu dan kuku sampah dibuang. Tapi justru yang dianggap sampah ditanam itu pun nanti datang. Kalau tanduk, kuku dan bulu datang, apalagi dagingnya, lemaknya, kulitnya akan datang bersaksi di hadapan Allah. Untuk apa? Bahwa orang ini pernah beribadah, bahwa orang ini pernah mencari derajat syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dipotong, menetes darah dari leher kambing, sapi, onta, kerbau, jatuh ke ujung pisau, menetes jatuh ke tanah. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat menetes lagi. Apa dia? Ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Itulah mengapa orang berlomba-lomba berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah. Itulah dia salat di pagi tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Menetes air mata di hari Idul Adha. Kenapa menetes? Kurban mahal 2,5 juta. Bakhil, pelit, kikir, kedekut. Fasalli li rabbika salat wanhar. Berbagilah kepada orang-orang susah. Ibadah badan, salat, ibadah harta, berkurban. Pada saat itu kita sedang mengikis semua sifat-sifat kebaikan. Wa man yuqa shuhha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat bakhil, kedekut, medit, maka sesungguhnya faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sudah beruntung karena sudah selamat dari sifat bakhil. Sampai di ayat ini, ada yang ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menyaksikan beberapa kali Ustadz panitia membagi-bagi kulit sapi kurban dan kaki, dan juga ada yang membawa seluruh tulang-tulangnya. Yang kedua, sampaikah kurban kita atas nama anak yang belum balik atau orang yang sudah meninggal? Terima kasih Ustaz. 3 pertanyaan. 1, masalah kulit. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis sahih. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Maka saking takutnya jamaah menjual kulit hewan kurban, akhirnya mereka gunting-gunting kulit ini kecil-kecil, masuk ke dalam plastik, dibagi. Hari ketiga kampung bau bangkai karena semua kulit dibuang di tong sampah. Lalu yang produktif sebenarnya bagaimana? Kulit jangan digunting, biarkan utuh. Di sana ada perusahaan membuat gendang, rebana, beduk yang bisa memanfaatkan ini, maka panggil itu. www.beduk.com. Anda bisa mengolah ini? Bisa. Berapa harga kulit ini? Kami bayar 100.000. Di belakang ada 10. Berani? Ya, berapa? 1 juta. Ambil. Uang ini kemana? Fakir miskin. Fakir miskin? Sini. Mau kulit? Ah, nggak mau, kotor, bau. Sudah jadi duit? Mau. Ambil. Diambil untuk dimanfaatkan untuk yang lain. Jangan. Karena ini milik mereka. Nabi SAW membagi daging itu pada 3. 1/3
untuk rumah, sepertiga untuk sahabat kerabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Maka jangan sampai kita mau makan. Ini cara yang paling santun untuk zaman sekarang. 2. Ini kurban saya, ini kurban untuk anak saya. Padahal orang yang berkurban itu adalah orang yang mampu. Siapa itu orang yang mampu? Orang yang mampu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya selama 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Mampu memenuhi kebutuhan orang yang dia nafkahi. Dirinya, istrinya, anaknya. Sedangkan anak kecil masih lagi ditanggung orang tua. Maka orang tua menanggung anak. Si anak yang berkurban karena diberikan uang oleh orang tua, ini hanyalah proses pendidikan. Bagus, tidak salah. Tapi anak belum punya tanggung jawab kurban. Kurban hanya bagi orang yang mampu. Sama seperti haji. Tapi kalau ada orang menghajikan anaknya, maka baik, tidak salah. Tapi belum dikenakan mukallaf. Belum dibebani hukum. 3. Ini kurban 2,5 juta untuk almarhum. Maka hukumnya boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi saat menyembelih, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Aku sembelih kurban ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad sudah ada yang meninggal dunia. Itu menunjukkan sampai. Seandainya tidak sampai untuk yang meninggal dunia, pastilah Nabi berkata, ini kurban untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tidak dapat. Nabi mengambil kambing satu lagi dia potong. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Aku sembelih kambing ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di antara keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada yang meninggal dunia, Khadijah ketika meninggal. Maka itu pun sampai. Itu menurut hadis. Kalau menurut ulama fikih, maka menurut mazhab Syafi'i, kurban untuk orang meninggal dunia boleh kalau orang yang sebelum meninggal dunia itu ada berwasiat. Tolong nanti nak kalau rezekimu lapang untuk ibunda. Boleh. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, silakan berkurban kalau dia berpesan tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Bagikan semua fakir miskin. Yang paling lunak dalam masalah ini mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Tidak perlu wasiat dan dagingnya boleh dimakan untuk keluarga yang berkurban. Maka pakailah dalam hal ini selama tidak keluar dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi yang ingin berkurban untuk almarhumah anaknya, almarhum bapaknya, almarhumah ibunya, silakan. Pahalanya sampai dan termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.